Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas anime Isekai Mappa. Nyeritain tentang om-om kantoran yang gak sengaja terteleport entah bereinkarnasi dan semacamnya ke Isekai. Tapi ternyata kehadiran si om-om ini itu nggak terlalu diharapkan gitu. Karena kerajaan yang ngesamen dia itu udah punya 3 kandidat pahlawan atau kesatria yang sudah memang terpilih gitu. Sedangkan dia ya cuma ikut-ikutan. Nah, sebenarnya fokus ceritanya sendiri itu apa yang dijual dari anime ini tentu saja slice of life, komedi ringan, dan juga adegan masak-masak yang divisualisasikan dengan indah dan ciamik. Jadi sebenarnya kalau dinilai dari cuma visual sama adegan masak-masaknya aja, seolah anime ini tuh nggak punya kekurangan sama sekali gitu. Tapi yang namanya gua, yaitu haters anime isekai sejati, tentu gua selalu mencari-cari kekurangan dari setiap anime isekai yang gua tonton. Begitupun anime Isekai Mappa ini. Nah, sebenarnya kekurangan dari anime Isekai ini adalah yang pertama, embel-embel karakter lemah yang dibuang gitu. Jadi menurut gua itu cuma sekedar embel-embel biar anime ini itu kelihatan menarik dan men-trigger banyak orang. Padahal kenyataannya si MC itu nggak lemah banget gitu. Justru si MC itu mendapatkan kehidupan yang mudah dan menyenangkan. Di episode-episode awal aja dia sudah berteman dengan anjing yang overpower gitu, yang senantiasa bakal ngelindungi dia dari berbagai macam ancaman kehidupan duniawi. Ditambah lagi skill masaknya dia yang sangat mumpuni, dia bisa menjadi chef profesional dengan bayaran miliaran dolar gitu kan. Ditambah lagi dengan kurs mata uang yang berbeda, mungkin dia berpenghasilan sedikit di isekai, tapi penghasilan sedikit yang di isekai ketika itu dibelikan ketika digunakan untuk belanja online, dia bisa membeli apapun, literally apapun yang dia mau gitu. Itu yang pertama, dan dia juga disenangi oleh para dewa dan semacamnya. Jadi menurut gua di awal-awal embel-embel karakter yang dibuang karena nggak berguna itu cuma sekedar embel-embel. Karena pada akhirnya si MC pun tetap mendapatkan kehidupan yang bagaikan di surga gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah adegan-adegan masak yang dipermudah dan semacamnya gitu. Karena ini genrenya isekai fantasi ya, kenapa sih nggak diperlihatkan tentang si MC yang beli makanan di pasar lah, si MC yang ngeburu hewannya sendiri, yang menyembelih sendiri dan semacamnya gitu. Itu nggak diperlihatkan sama sekali. Pokoknya semua pekerjaan-pekerjaan kotor, mau itu dari berburu hewan dan semacamnya, itu udah ada karakter-karakter sampingan yang melakukan itu. Sedangkan si MC itu tugasnya itu cuma memasak doang gitu. Padahal kalau semisal ceritanya itu dibikin si MC ini entah itu nanam sayurannya sendiri, entah itu dia berjalan ke pasar, ya pokoknya istilahnya kayak kegiatan-kegiatan kecil yang kita lakukan sehari-hari lah. Coba kalau itu divisualisasikan dengan bagus, coba kalau itu diperlihatkan pada penonton gitu, menurut gua penonton bakal lebih menghargai masakan-masakan yang sudah diolah si MC gitu. Tapi tidak, anime ini itu justru lebih kayak mengkampanyekan belanja online lah, makan makanan cepat saji dan semacamnya gitu. Jadi menurut gua karena effort yang dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah makanan itu kurang besar, jadi makanan sekelihatan enak apapun itu kayak jadi makanan hambar menurut gua loh ya. Dan kekurangan atau kecacatan yang terakhir adalah di awal-awal kan diperkenalkan kalau si MC ini itu berteman dengan para petualang gitu yang manusia ya. Mereka berpetualang bersama, berburu bersama, makan makanan yang sama yang dimasak oleh si MC gitu. Tapi si autor lagi-lagi melakukan blunder besar di mana dia lebih memilih untuk membuat si karakter utama ini berteman dengan para hewan dan monster-monster aneh lainnya gitu, dibanding menggambarkan si MC ini berteman dengan sesama manusia. Entah kenapa gue ngerasa kayak si author ini entah begitu introvert kah, atau entah merasa kalau dia udah nggak percaya sama manusia lagi atau gimana, sehingga karakter buatannya itu lebih di
digambarkan sebagai karakter yang suka berteman dengan hewan dibanding manusia gitu. Menurut gue ini sebuah cerita yang aneh gitu. Padahal di awal-awal kan udah bagus ya. Si MC ini dikasih lihat dia berpetualang atau berpartner dengan para petualang yang let's say mereka ini adalah seorang manusia, tapi di pertengahan cerita malah diubah gitu dengan kedatangan si anjing yang overpower yang mengusir para teman manusianya ini, sehingga si karakter utama malah berteman dengan anjing dan slime. What the hell? Gue gak habis pikir lagi ya. Pokoknya itulah kecacatan dan kekurangan dari anime Isekai Mappa ini. Kalau dari segi visual gue akui bagus, memanjakan mata. Tapi kalau dari segi cerita dan alur ceritanya itu banyak sekali yang menurut gue itu cacat. Ya itu aja sih.